Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Khalid yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni melanjutkan pembahasan tentang adab-adab yakni dalam berdoa. Pada pertemuan terdahulu kita sampai pada nomor 14. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan dimulai dari nomor 15. Adab di dalam berdoa yang ke-15 itu adalah tidak berlebihan atau melampaui batas dalam berdoa. Jadi di dalam berdoa itu kita tidak boleh melampaui batas atau berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat anak laki-lakinya berdoa. Apa yang dibaca oleh anak laki-lakinya ini, yakni dia di dalam doanya itu dia berkata, "Ya Allah, aku memohon kepadamu sorga, kenikmatannya, kemegahannya, begini dan begitu. Aku juga berlindung kepadamu dari api neraka, rantainya, belenggunya, begini dan begitu." Maka sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a." Akan ada nanti kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Jangan sampai engkau masuk ke dalam golongan mereka itu. Jika engkau diberikan surga, niscaya engkau akan diberikan semua apa yang ada di dalamnya. Jika engkau dihindarkan dari neraka, niscaya engkau akan dihindarkan darinya dan seluruh keburukannya. Ini hadis ya dikeluarkan oleh Ahmad Abu Dawud dari sahabat Sa'ad. Demikian juga dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia pernah melihat anaknya berdoa. Anaknya itu berkata, "Ya Allah, aku minta padamu istana yang putih di sebelah kanan surga apabila aku memasukinya." Abdullah bin Ghaffal radhiyallahu anhu lalu berkata, "Wahai anakku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan mintalah perlindungannya dari neraka. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a." Akan ada nanti
suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Ini hadis Ibnu Majah dari Abdullah bin Mughaffal. Jadi ini dianggap berlebihan kalau berdoa itu terlalu rinci. Bukan nggak boleh berdoa, tapi jangan sampai berlebihan. Ya ini begini dan begitu aku ingin. Udah kalau minta surga ya udah. Jangan istananya begini apa sampai rinci-rinci. Pegawainya seperti ini, pelayannya ya kan. Nah, itu dianggap berlebihan dalam berdoa. Tapi kalau sekedar kita meminta, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga Firdaus, boleh. Berlindung aku dari neraka jahanam, boleh. Tapi ya Allah aku berlindung dari neraka jahanam yang kain-kainnya besar, yang penjaganya ganas, yang airnya nanah dan darah. Itu termasuk berlebih kalau sampai menyebutnya begini dan begitu. Di antara bentuk berlebih-lebih dalam berdoa itu adalah berdoa dengan menyebut perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi. Apa contohnya? Misalnya ya Allah jadikan aku perempuan, ya kan? Atau perempuan, ya Allah jadikan aku laki. Gak boleh, itu termasuk yang gak mungkin terjadi. Dia orang Indonesia, ya Allah jadikan aku presiden Amerika. Lah dari mana? Jadi itu sesuatu yang gak. Ya Allah jadikanlah kakiku 3 misalnya, supaya aku cepat berjalan. Enggak, ini termasuk perkara yang gak mungkin terjadi. Juga berdoa itu memaksakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Ya. Kemudian yang ke-16, dalam berdoa ini adabnya tidak minta penyegeraan siksa akhirat di dunia. Ya. Jadi ada orang itu yang karena dia takut kepada azab akhirat, ada yang sebagian orang itu berdoa kepada Allah supaya hukumannya itu segera saja di dunia. Nah, ini jahil ini ya. Kenapa? Karena hukuman Allah itu sangat berat dan dia tidak akan sanggup menanggungnya. Maka alangkah lebih baiknya dia berdoa kepada Allah, yakni minta ampun dibanding dia minta azab segera di dunia ini. Ya. Rasulullah SAW beliau pernah mengunjungi seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin yang badannya itu sangat lemah, dikatakan seperti anak burung, saking lemahnya itu. Pernah lihat anak burung kan? Yang belum tumbuh bulunya itu kan lembu, mana ada daya, terbang belum bisa, makan harus sangat lemah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada dia, apakah kau pernah berdoa minta sesuatu kepada Allah? Maka laki-laki itu menjawab, ya, aku pernah berdoa kepada Allah. Bunyinya itu, ya Allah, jika ada azab yang akan ditimpakan atasku di akhirat, segerakanlah siksa itu bagiku di dunia. Lihat itu, dia doanya seperti itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Subhanallah, engkau tidak akan sanggup menanggungnya. Engkau tidak akan sanggup memikulnya. Ngapa kau tidak berkata, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Tuhanku, berilah kebaikan aku di dunia
berilah kebaikan aku di akhirat dan pelihara aku dari azab neraka. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah untuk laki-laki tadi disembuhkan, dan kemudian Allah menyembuhkan. Lihat tuh. Jadi kan laki-laki itu pernah berdoa kepada Allah, minta disegerakan di dunia di azab. Maka akibatnya dia tadi itu, yakni badan dia itu seperti anak burung yang baru lahir itu, ringkih, lemah, nggak punya kekuatan, nggak punya daya. Maka kata Nabi, kau tidak akan sanggup gitu. Yang lebih bagus itu engkau berdoa, minta ampun, minta rahmat kepada Allah dan berlindung dari azab dan neraka. Kemudian adab dalam berdoa jamaah yang ke-17, yakni kita menampakkan kebutuhan dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa menyebabkan dapat menolong dikabulkannya doa kita. Yakni kita hamba ini menunjukkan niat bahwa kita memang nggak punya daya, nggak punya upaya kecuali bantuan dari Allah. Dan kita tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali bantuan dari Allah. Karena apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan urusan kepada dirinya, niscaya dia akan tersesat dan menyimpang, sebab tidak berkuasa dia atas segala sesuatu apapun, baik dunia apalagi akhirat. Jadi seorang hamba itu, kita itu berdiri di depan pintu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hina dan rendah. Kita akui saja kita lemah, kita butuh kepada Allah, kita rendah di hadapan Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah kan, kita menundukkan wajah kita, menengadah, mengangkat kedua tangan, merintih, ya Allah, bantulah saya. Ya. Engkau Rabbku, Engkau Rajaku, Engkau agung, Engkau pemilik kemuliaan. Nggak ada sesuatu pun melainkan Engkau yang menguasainya, ya kan? Engkau Maha Kaya. Nah, kami membutuhkanmu. Engkau penguasa langit dan bumi. Jadi ini merupakan adab dalam berdoa, yakni menunjukkan kebutuhan dan ketergantungan kepada Allah. Sebagaimana kita minta tolong kepada orang. Kalau kita minta tolong sama orang kan pasti kita apa? Kita merendahkan diri, ya kan? Tolong Pak, saya Pak, ya kan? Gak mungkin kita jumawa di depan itu. Pak, tolong aku Pak. Bapak ini, ya kan? Gak mungkin. Pasti kita. Apalagi kepada Rob yang menciptakan kita itu. Nah, ini adab ini. Ya. Kemudian yang ke-18, berdoa itu jamaah dengan kata-kata yang singkat dan padat. Nah, itu disukai kita berdoa itu singkat, padat. Nabi itu berdoa nggak bertele-tele. Sebagian orang berdoa itu bertele-tele, muter-muter. Sama seperti tadi itu. Sama, ya Allah, berikanlah aku surga yang istananya sebelah kanan warna putih, di dalamnya ada apa? Ya, jadi satu ada berdoa itu, jadi kata-katanya ringkas tapi padat. Nah, tentu ini bisa kita dapatkan dalam doa-doa maksur. Apa maksur itu? Dari Nabi. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari doa-doa Nabi itu, semuanya lengkap jamaah. Ada semua. Doa itu mau minta doa apa? Doa ingin pasangan hidup bagi yang belum nikah,
doa mau rizki, doa ilmu, apa? Coba saya tanya, doa apa? Ada semua. Hanya kita tidak tahu, belum membacanya. Banyak para ulama menulis kitab-kitab tentang doa dan zikir itu. Seperti Al-Imam An-Nawawi itu punya buku Al-Azkar namanya. Itu di buku itu dijelaskan doa-doa, berbagai macam doa, berbagai macam zikir. Ya. Nabi beliau senang itu berdoa dengan singkat, padat dalam berdoa, dan beliau meninggalkan doa-doa yang selain itu, yakni panjang, bertele-tele, orang nggak paham. Ya, nggak diragukan lagi bahwa kata-kata, kalimat yang padat, singkat itu, berkah itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah nanti ya. Ya. Yang pertama saya menanyakan masalah cara berdoa tadi. Yang pertama, bolehkah kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia? Karena kadang-kadang kita menggunakan bahasa Arab itu lupa, sehingga mungkin nanti bisa berbeda arti. Yang kedua, boleh nggak kita berdoa itu kita menyampaikan dulu keluhan kita, misal, ya Allah, aku menyadari dosaku dulu banyak, aku minta ampun. Bolehkah kita menyampaikan dengan cara seperti itu? Yang ketiga, kadang-kadang kita berdoa itu tanpa disadari keluar air mata. Itu bagaimana? Boleh. Jadi pertama jawabannya, bolehkah kita berdoa dengan bahasa selain Arab? Boleh. Seorang boleh berdoa dengan bahasa yang dia kuasai, tentu dengan kalimat-kalimat yang mulia. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh, karena tidak semua kita bisa menghafal doa bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Bengkulu, boleh. Boleh pakai bahasa Jambi, boleh pakai bahasa Batak, boleh berdoa. Misalnya Ustaz, kita sudah sholat itu kan, kita berdoa itu Rabbana zalamna anfusana dan lain-lainnya itu kan, kadang-kadang kita lupa daripada lama ngomong. Iya, boleh, iya, boleh. Karena apalagi tadi sebabnya nggak hafal, kan? Lalu dia berdoa kepada Allah dengan bahasa yang dia bisa, boleh. Misalnya tadi itu dia nggak bisa warzukni bahasa Arab, dia minta ya Allah berilah aku rezeki, boleh. Rabbi zidni ilman, dia nggak bisa bahasa Arab, dia berdoa ya Allah kasihlah aku ilmu, boleh. Allah menafian, dia nggak bisa berilah aku nikmat yang bermanfaat, boleh. Bahasa Indonesia boleh. Kemudian dia mengawalinya dengan berendah diri, bahkan itu sudah kita bahas. Itu salah satu adab doa, Bunda. yakni kita menunjukkan kelemahan diri kita dulu. Jadi ada berdoa itu kan sudah kita bilang waktu itu. Pertama memuji Allah, yang kedua bersolawat, lalu yang ketiga merendahkan diri. Ya Allah, sesungguhnya aku lemah. Ya Allah, sesungguhnya aku hina di hadapan-Mu. Boleh sekali, bahkan itu sunnah. Iya. Ini doa yang dimaksud di sini adalah doa, yakni dalam rangka permohonan. Itu adabnya. Tapi ada doa yang dia dalam rangka ibadat, harus beda itu. Karena doa itu ada yang ibadat, ada yang permohonan. Ya, kita doa sesudah azan, zikir sudah azan, itu doa ibadat, bukan permintaan secara khusus. Doa apa lagi? Zikir apa gitu kan? Jadi doa itu ada yang dia ibadat, ada yang dia permintaan, memang kita meminta itu sesuatu. Tapi kalau zikir, Ustaz, seperti zikir pagi petang, kita memang harus menggunakan kata-kata itu kan? Ya, kalau
zikir yang sudah ditentukan, maka harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa hadis atau ayat Quran yang di dalilnya itu. Tapi kalau doa secara umum, tidak secara khusus, seperti doa dalam sholat, ya kan? Belum aja apa doa di antara dua sujud itu? Ya kan? Warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni, itu kan doa-doa minta rezeki. Warfa'ni ya afiat, wahdini wa'afini, ya kan? Gak boleh kita baca pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, sudah itu Ustaz, mana yang kita mendahulukan berdoa secara, kan kita sudah sholat itu sudah habis baca Fatihah sebelum kita berdoa. Mana yang duluan doa itu dengan zikir yang saya maksud tadi pagi petang? Nah, ini harus dibedakan antara doa dan zikir sesudah sholat dengan doa zikir secara umum. Doa zikir sesudah sholat itu seperti yang kita tahu itu, Nabi itu bila habis sholat itu istighfar, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Lalu zikir-zikir yang lain, membaca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, ya kan? Allahumma mani'a, dan seterusnya itu. Nah, itu termasuk zikir-zikir sesudah sholat. Adapun doa, sebagian ulama berpendapat boleh berdoa sesudah sholat. Sebagian berpendapat yang kita lakukan habis sholat 5 waktu itu sebenarnya berdoa saja, berzikir saja. Adapun doa itu sudah pada waktu diantara azan dan qomat. Karena Nabi SAW kebanyakan beliau itu berzikir sesudah sholat 5 waktu itu. Ini satu pendapat ya. Adapun apakah terlarang orang berdoa sesudah sholat 5 waktu? Tidak. Ada yang berpendapat boleh. Bahkan itu sebab karena mereka berbeda pendapat tentang makna duburis sholat itu. Sebagian berpendapat duburis sholat itu maknanya dubur itu seperti dubur kita itu masuk bagian tubuh kita atau di luar tubuh kita, dalam tubuh kita. Berarti makna duburi sholat itu yakni doa itu masih masuk di sholat, yakni ketika tahiyat sebelum salam. Tapi ada yang berpendapat enggak, sesudah. Adapun dari riwayat, saya pribadi belum bertemu kalau Nabi habis sholat itu membaca doa secara khusus, mengangkat tangan, apalagi setiap habis sholat, apalagi berjamaah dipimpin oleh imam. Nah, itu silakan tanya kepada ustadz yang lain. Kalau ada, saya pribadi belum bertemu gitu. Tapi apakah terlarang? Tidak. Silakan saja kalau ada yang misalnya berdoa sesudah zikir-zikir dia baca itu, yang zikir biasa, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq. Kalau habis maghrib itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit 10 kali itu. Lalu dia berdoa kepada Allah seperti kita, boleh ya. Tapi kan saya menjelaskan ini pendapat, ada yang berpendapat seperti ini. Lalu kita lihat ada orang yang dia nggak mau berdoa habis seperti itu, itu satu pendapat. Apalagi dia nggak, ada yang bahkan lebih ekstrim lagi, berdoa itu nggak usah pakai angkat tangan. Tapi itu sebenarnya pendapat keliru. Kenapa? Orang ada hadisnya kok. Nah, Allah itu suka kalau kita berdoa itu dengan apa? Dengan tangan. Kemarin sudah kita bahas. Bahkan dikatakan Allah itu malu tidak mengabulkan doa hambanya dia dalam keadaan mengangkat tangan itu. Gitu Ibunda. Ada satu lagi tadi. Nah, zikir pagi petang itu ya sesudah sholat boleh, sesudah sholat asar boleh, sesudah selesai
Nah, kita baca zikir pagi petang boleh. Bukan kita baca zikir biasa dulu baru zikir pagi petang itu. Lebih sempurna itu karena kan beda antara zikir pagi petang dengan zikir sesudah sholat. Jangan itu berarti kita nggak menempatkan pada tempatnya. Kan kalau kita membaca zikir pagi petang sesudah sholat, walaupun ingat, walaupun lapasnya sama. Zikir pagi petang itu kan ada ayat kursi, ya kan, ada Anas, ada Al-Falaqnya, ya kan, ada zikir yang lainnya. Jadi walaupun sama zikirnya zikir sesudah sholat, tapi niatnya kan beda. Yang satu niat zikir sesudah sholat, yang satu niat zikir apa? Sama seperti kita mau tidur. Kan ada kita doa sebelum tidur tuh ayat kursi, Anas, Al-Falaq. Nah, sesudah sholat juga ada baca ayat kursi, ada Anas, Al-Falaq. Yang bedakannya apa? Niatnya. Yang satu kita niat doa zikir mau tidur, yang satu zikir niat sesudah sholat. Maka yang benar habis sholat itu bukan kita baca niat zikir pakai petang, walaupun lapasnya beberapanya sama seperti lapas sesudah sholat. Makanya pentingnya niat itu seperti sholat. Sholat 2 rakaat itu hanya banyak nggak? Banyak. Yang membedakannya apa? Niatnya. Sholat Jumat 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, semua sholat sunat itu 2 rakaat. Yang bedakannya apa? Niat. Sama seperti itu. Zikir itu sama. Ada beberapa bacaan yang sama, ayatnya sama, hadisnya sama, pujiannya sama. Yang membedakannya niatnya. Yang satu kita baca niat untuk zikir sesudah sholat 5 waktu, yang satu kita baca niat zikir sebelum tidur misalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Bunda? Terima kasih. Nah, jadi berdoa itu singkat, padat, gak usah bertele-tele, ya kan? Sesudah kita memuji Allah, menyatakan diri lemah, lalu kita berdoa kepada Allah. Sama seperti kira-kira kita minta bantu sama orang, ya kan? Orang itu pasti suka dia kita langsung tep, ya kan? Jangan muter sana sini, dia juga punya apa yang mau maksudnya. Tak beda Pak, saya ini, jadi saya butuh bantuan Bapak, kan? Dibanding kita muter sana sini, orang ini boleh jadi nggak paham, bahkan dia mungkin menyalahkan, dia agak ruwet nih. Nah, jadi berdoa kepada Allah itu singkat, padat, apalagi kalau berdoanya sesuai dengan yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang ke-19, memperbanyak minta sehat sejahtera kepada Allah. Nggak ada yang lebih baik daripada sehat sejahtera. Nah, barang siapa yang diberikan sehat sejahtera dunia dan akhirat, dia sangat beruntung. Oleh karenanya Nabi SAW beliau berkata, aksirud doa bil afiyah. Perbanyaklah doa minta sehat, minta sejahtera. Apa istilah gitu tuh, sehat wal afiyah. Beliau juga pernah menasihati Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah. Ya. Salillahal aqiyata fid du'a wal akhirah. Mintalah afiat kepada Allah dunia dan akhirat. Jadi sangat ditekankan kita minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20, adab berdoa kepada Allah ini jamaah, yakni kita melaksanakan sebab-sebab terkabulnya doa itu. Apa itu? Sebab-sebab terkabul doa itu yakni kita berperantara
dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya, ini salah satu sebab doa itu dikabul jamaah. Berperantara dengan nama dan sifat Allah. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya, yakni asmaul husna. Surah Al-A'raf ayat 180. Ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu menyebut nama-nama Allah. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Syafi, ada itu minimal 99. Nah, disesuaikan dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta rezeki itu biasanya kita membaca Asmaul Husna, ya Razzaq. Kalau kita minta ampun apa? Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya kan? Ampuni aku. Kalau kita minta kekuasaan apa? Ya Aziz, ya Jabbar, ya. Nah, itu bisa disesuaikan Asmaul Husna itu dengan doa yang kita minta jemaah. Nah, ini salah satu sebab terkabulnya doa kita. Bahkan langsung Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran tadi itu, Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Kemudian dalam berdoa ini jamaah beramal soleh. Jadi beramal soleh dahulu untuk menjadikannya sebagai perantara berdoa itu. Contohnya ini, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana. Apa kita bilang, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yakni berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Surah Al-Imran ayat 193. Jadi boleh kita menyebut apa yang sudah kita amalkan. Ini lihat tadi, kita ngomong kepada Allah, ya Allah, aku sudah mendengar orang menyeru kepadamu, aku sudah ikuti ya Allah, aku sudah taat padamu ya Allah. Boleh. Yang tak boleh itu kalau kita nyebut sama orang, itu boleh jadi ria. Ya Allah, aku sudah rajin ke masjid ya Allah, tolong bukakan pintu rahmat. Ya Allah, aku sudah berbuat baik kepada orang tua. Ya Allah, aku sudah beriman kepadamu. Ya Allah, aku sudah rajin sholat. Ya Allah, aku sudah puasa. Boleh, sebut saja. Karena tanpa kita sebut juga Allah tahu. Dan menyebut kepada Allah itu syariat. Tiap dari Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ini ayat ini sering dibaca oleh kita. Ya. Apalagi ya dengan amal soleh. Amal soleh sendiri. Ingat gak kisah 3 orang yang terkurung di dalam goa itu? Ada 3 orang masuk goa. Lalu ketika mereka di dalamnya jatuh batu besar menutup pintu goa itu. Gak bisa lagi mereka, gelap. Lalu batu itu berat, gak bisa didorong oleh mereka bertiga. Gak ada daya lagi kecuali minta tolong kepada Allah. Lalu mereka bertiga sepakat, yakni menyebutkan
kebaikan mereka kepada Allah. Yang pertama, dia berkata, "Ya Allah, dulu aku ada sepupu aku perempuan cantik. Aku sangat suka sama dia. Suatu ketika dia butuh pertolongan. Lalu aku berkata kepada dia, kau bisa aku tolong, yakni memberikan uang, asal kau mau melakukan hal ini kepadaku, yakni berzina." Maka ketika laki-laki itu sudah berada di 4 penjuru badan wanita itu, lalu dia ingat sama Allah, lalu dia nggak mau melakukannya, ya kan? Dia sudah mau melakukannya itu dengan wanita itu sepupunya itu. Lalu dia ingat sama Allah, lalu dia tinggalkan wanita itu dan dia taruh uang yang dia janjikan. Tidak jadi dia melakukannya. Ya Allah, kata dia, andai kata itu baik di sisimu, maka geserlah pintu batu ini. Maka bergeser sudah batu, tapi belum bisa keluar juga mereka. Orang kedua berdoa lagi, ya Allah, aku punya orang tua yang setiap aku ini pekerjaan aku memeras susu. Setiap aku pulang ke rumah, pasti susu itu aku beri kepada orang tuaku sebelum kepada anakku. Maka ketika suatu malam aku pulang, orang tuaku sudah tidur. Sudah tidur. Dan aku tidak mau memberikan susu itu kepada anakku sebelum aku memberikan kepada orang tua. Sampai-sampai anak aku itu nangis, nggak aku kasih sampai mereka tertidur. Nah, besok paginya ketika orang tuaku sudah bangun, aku beri susu itu kepada mereka, baru aku berikan kepada anakku. Lihat, ya Allah, andai kata ini memang baik di sisimu, bukakan batu ini. Nah, dia terbuka, geser lagi batu ini, tapi belum bisa keluar mereka bertiga. Orang ketiga berdoa juga, ya Allah, dulu aku punya anak buah yang bekerja denganku. Suatu ketika selesai dia bekerja itu, belum aku kasih gajinya, dia pergi meninggalkan. Lalu gajinya itu aku belikan sepasang hewan, yakni hewan ternak, kibas lah, kambing, beri-beri, domba. Lalu hari berganti bulan, domba itu banyak beranak pinak. Ketika sudah banyak beranak pinak domba yang itu tadi, yang hasil dari uang karyawan itu, karyawanku datang, dia menagih mana upahnya. Lalu aku bilang sama dia, ini upah kau. Upah kau itu sudah jadi hewan ternak. Lalu dibawanya galau, ya Allah, tanpa menyisakan untukku 1 ekor pun. Tapi aku ikhlas, ya Allah. Akhirnya pintu itu tergeser dan mereka bertiga bisa keluar. Nah, dari hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Nabi berkisah kepada para sahabat peristiwa di zaman Bani Israil. Ini salah satunya. Dari hadis ini, ya kita dapat dalil dan alasan bahwa kita boleh menyebut kebaikan kita. Apa yang kebaikan yang pernah kita lakukan? Doa sama Allah, ya Allah, aku dulu pernah membantu orang. Boleh. Allah maha tahu. Yang nggak boleh kita sebut kepada orang. Kalau kepada Allah boleh, sebutkan saja apa kebaikan yang Anda pernah lakukan. Ini hadisnya Bukhari Muslim. 3 orang yang terkurung dalam gua itu, dia menyebut kepada Allah, ya Allah, dulu aku diajak zina, mau berzina sama sepupuku, tidak jadi karena ingat kepada Engkau. Dulu aku pernah enggak memberi minum anak-anakku sebelum orang tuaku padahal mereka nangis. Dulu aku pernah orang karyawanku enggak ngambil gajinya, lalu gajinya aku jadikan hewan ternak banyak, diambilnya semua. Kita boleh berdoa apa saja.
Ya Allah, aku dulu pernah menolong orang itu ya Allah. Tolong sekarang bantu aku. Boleh. Sebutkanlah semua kebaikan yang pernah kita lakukan kepada Allah sebagai sebab kita minta doa kita dikabul. Ya Allah, aku sudah rajin sholat malam ya Allah, setiap malam. Tolong ya Allah kabulkan doa. Ya Allah, aku sudah berbakti kepada orang tua. Ya Allah, aku sudah bekerja untuk keluargaku cari nafkah. Tolong. Boleh. Ustaz, kalau berdoa kita untuk meminta yang baik, jangan yang kita lakukan. Misal ya Allah, mudahkan rezekiku karena aku ingin begini, aku ingin begitu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Yakni kita berdoa punya niat yang baik. Boleh. Dan ya Allah, berikanlah aku kesehatan, yang dengan kesehatan itu aku bisa beribadah bolak-balik masjid. Ya Allah, berikanlah aku rezeki supaya aku bisa pergi haji misalnya. Boleh. Apa lagi? Ya Allah, berikanlah aku istri, ya ini nih. Misalnya ya, supaya hidupku lebih sempurna. Apa saja? Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan supaya aku dapat membantu orang tuaku. Nah, boleh. Apa? Selama yang dia minta itu sesuatu yang halal, yang baik. Kemudian yang ke-21 jamaah, memperbanyak ucapan ini, ya zal jalali wal ikram. Ini boleh kita baca saat berdoa, ya zal jalali wal ikram. Apa arti ya zal jalali wal ikram? yakni wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Nabi itu bersabda, Alizzu biyada zal jalali wal ikram. Apa kata beliau? Ulang-ulangi bacaan ini. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, dalam berdoa. Kalau kita membaca ya hayyu ya qayyum, boleh, itu termasuk juga ya pujian kepada Allah. Intinya semua pujian kepada Allah yang baik-baik, Asmaul Husna, ya, sebutan-sebutan kepada Allah, memuji Allah, hamdalah, pokoknya semua. Maka itu boleh di dalam berdoa kepada Allah, selama itu ada dasar dari Quran dan Sunnah. Jadi menyebut itu tadi, ya Rahman ya Rahim tadi sudah bilang, ya Zal Jalali wal Ikram. Kemudian berdoa dengan nama Allah yang Maha Agung. Nah, ini telah kita sebutkan tadi ya. Rasulullah SAW memerintahkan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Kemudian yang ke-23 jamaah, merintih di dalam berdoa itu. Apa merintih itu? Merengek. Jangan lihat anak-anak itu kalau dia minta sama emaknya, gimana dia? Dia merintih kan sama orang tua. Itu kepada orang tua, apalagi kepada Allah. Kata Rasulullah, iza sa'ala ahadukum fal yukthir fa inna ma yas'alu rabbahu. Jika salah seorang di antara kamu minta, hendaklah ia meminta yang banyak, karena sesungguhnya dia minta kepada Rabb-nya. Jadi merintih berdoa, minta yang banyak kepada Allah. Jangan ini ragu-ragu minta yang banyak kepada Allah. Sering, banyak, tapi kita kan sekarang ini doa itu kan belum sungguh-sungguh. Contoh di sini berapa antara azan dan qomat? Berapa menit? 7 lah, 8 menit lah. Itu kalau kita berdoa banyaknya, tapi kan kita paling doa semenit. Banyak kadang-kadang kita ngobrol, ada yang bawa HP, ada yang bawa HP, ada yang ngelamun nengoki tulisan di ini, ada yang nengok. Karena kalau kita berdoa 8 menit atau 7 menit antara azan qomat itu banyak nih kan doa. Tapi kita kan cepat capek tangan kita. karena waktunya cepat-cepat. Iya, intinya 3 menit saja itu panjang. Maksud saya itu bukan soal yang tadi ya. Soal 3 menit. Kalau soal qomat itu kan ya kita harus sepakat kalau memang dia
ngikut jam ini, ya sepakat qomat pas bunyi itu. Atau ada kebijakan lain, misalnya sudah imam menyuruh, udah qomat lah. Atau ada kesepakatan, kita lihatlah kondisi jamaah, kalau semuanya sudah udah kira-kira seperti tidak ada lagi datang, sudah doa galau, ibu-ibu pun sudah ditanya, sudah ibu, sudah misalnya, itu nggak apa-apa, itu kesepakatan saja. Karena ini juga nggak ada jarak antara dengan menit ini nggak ada dari teks dari Nabi itu 5 menit atau nggak ada. Ini kenapa dibuat seperti ini? Karena bertengkarnya orang itu, yang satu nyuruh azan lah, qomatlah yang satu, makanya dibuat, ya kan? Kalau nas dari hadis Nabi nggak ada. Dari hadis Nabi itu sahabat Bilal itu yang tukang qomat tuh, dia kalau nengok Nabi masuk dia qomat, atau Nabi udah suruh qomat. Jadi bukan karena, jadi kita yang sedang sholat juga jangan marah kalau orang sudah qomat. Kenapa? Nggak masalah, kita tetap dapat pahala sempurna walaupun sholat belum selesai. Ketika doa lalu orang sudah qomat, ya udah nggak apa-apa, selesai. Gitu. Bukan marah Ustaz, saya kesungguh, saya kerja diri saya. Oh, saya juga tidak mengatakan itu. Masih sekian menit lagi, ya kan, masih sekian lagi angka itu. Karena ada kesempatan saya sunah dulu. Ya itu tadi, mungkin pertama orang di depan tidak tahu bahwa, maka kembali kesepakatan, kepada kita jamaah. Apalagi jamaah kita ini kan dikit, nggak banyak. Ya maksud saya itu makmum bukan di depan saja, jangan pandang makmum di depan. Ya itu, insya Allah tidak lagi itu sepakati saja ya. Berapa menit lagi? Nah itu ya, jadi bahwa intinya adalah kita berdoa kepada Allah itu sebanyak-banyaknya. Tapi itulah kita tuh nggak memanfaatkan waktu. Padahal salah satu waktu yang manfaat antara azan dan qomat. Cuma kita banyak. Saya lihat termasuk diri saya sendiri, saya tidak mengatakan orang lain. Kita berdoa tuh semenit itu rasanya lalamonia dan katakan. Padahal panjang. Tadi bayangin 7 menit, 5 menit, 3 menit aja lama tuh. Doa bisa macam-macam yang bisa kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah aja berapa kali bisa kita baca ulang-ulang. Kalau memang tidak ada hafal doa yang lain. Tapi kenapa doa kita tidak dikabul oleh Allah? Boleh jadi nggak terlihat kesungguhan kita. Makanya saya bilang waktu itu, ngangkat tangan aja ada yang berdoa caikon. Berarti kan nggak sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh itu angkat niat tangan doa ya Allah. Ikut dah. Nggak kelihatan sungguhnya. Terus lamanya berdoa itu kan melihat sungguh. Orang kalau memang doa lama dia berdoa. Tapi itu tadi saya katakan, kita tuh, saya tidak mengatakan Anda, saya juga tidak bertahan kita 2 menit itu rasanya udah banyak. Padahal waktu diberikan sekarang udah alat jam ini antara azan qomat itu ada yang bahkan ada yang 15 menit kayak masjid di Ubun Beler itu Ukhuwah itu 15-10 menit. Bahkan sesudah orang azan, tidak termasuk orang azan itu, di luar orang azan itu jarak antara azan dan qomat itu 10 menit. Andai dipakai berdoa, alangkah banyaknya doa yang bisa kita minta kepada Allah setiap antara azan dan qomat. Belum lagi waktu hujan turun, belum lagi ketika di akhir malam, belum lagi banyak ketika kita dalam perjalanan, yang intinya kita yang belum memanfaatkan waktu, saat, tempat yang dikabulkan doa. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Wajibkah kita menjelang berdoa membaca Fatihah? Yang saya tahu secara umum Al-Fatihah nggak ada, tapi memuji Allah itu ada, yakni menyebut Alhamdulillah. Jadi orang yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai akhir itu barangkali itu ya. Tapi secara khusus membaca surah Al-Fatihah saya belum bertemu. Nah, silahkan disampaikan kepada saya, yakni
kalau ada orang baca doa Al-Fatihah sebelum kita berdoa ini, maka kita buka baca dengan Al-Fatihah. Saya belum bertemu saya tidak mengatakan silakan nanti beritahu kepada saya ada hadis riwayat siapa di kitab apa. Nabi itu kalau berdoa beliau menyuruh baca dulu Al-Fatihah misalnya. Tapi kalau memuji Allah ya boleh. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu Ustaz, kita berdoa itu mau berdoa itu boleh kita cukup mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, terus kita berdoa, boleh? Kurang sempurna. Yang awal itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi tidak spesifik Al-Fatihah, kan yang ditanyakan surah Al-Fatihah. Kalau alhamdulillah belum tentu membaca Al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.